warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pada sesi kali ini saya akan melaksanakan training kelompok dengan materi memahami perekonomian Indonesia khususnya terkait struktur, tantangan, dan arah kebijakan ekonomi nasional yang mempengaruhi dunia usaha. Pada pelatihan ini berdasarkan taksonomi Bloom Anderson pada level 1 sampai ke level 6. Sebelum masuki materi, saya akan pretest terlebih dahulu dari level pertama sampai level ketiga. Pada level pertama yaitu sebutkan 3 sektor utama yang menyusun PDB Indonesia. Boleh silakan yang mau menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab. Yang di mana sektor utama menyusun PDB Indonesia adalah konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, dan perdagangan secara besar eceran. Baik, itu jawaban yang tepat. Apakah ada jawaban yang lain atau yang mau menambahkan? Tidak, sudah cukup. Lanjut ya, kita ke level kedua yaitu memahami. Pertanyaannya, mengapa perekonomian Indonesia disebut ekonomi berbasis konsumsi domestik? Boleh silakan yang mau menjawab. Saya izin menjawab. Karena lebih dari 50% PDB Indonesia disumbang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi daya beli masyarakat. Mungkin kasih. Oke, baik sekali. Apakah Teh Putri mau menambahkan? Tidak, cukup. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Berikan satu contoh bagaimana kebijakan kenaikan suku bunga BI mempengaruhi bisnis UMKM. Baik, di sini saya ingin menjawab, yang dimana ketika suku bunga naik, biaya kredit UMKM jadi lebih mahal. Akibat UMKM cenderung menunda ekspansi atau mengurangi pinjaman modal kerja. Oke, baik ya. Itu contoh yang sangat relevan dan pretest selesai. Lalu kita lanjut ke materi inti, yaitu memahami perekonomian Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui struktur perekonomian Indonesia, yang dimana perekonomian Indonesia dominasi oleh konsumsi domestik dengan karakteristik utama yaitu pasar besar karena jumlah penduduk 280 juta jiwa dan ketergantungan pada komoditas ekspor seperti sawit, batu bara, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada tantangan utama perekonomian yaitu ada kesesuaian terkonsentrasi di Jawa, logistik dan infrastruktur biaya logistik masih tinggi karena geografi kepulauan dan produktivitas rendah. Selanjutnya ada arah kebijakan ekonomi. Hilirisasi SDA untuk meningkatkan nilai tambah, transformasi digital dan ekonomi hijau, penguatan UMKM, dan substitusi impor. Nah, selanjutnya pada sesi terakhir ini saya akan memberikan post-test terlebih dahulu dari level keempat sampai level keenam. Mohon ya didengarkan dengan baik-baik. Pada level keempat, yaitu analisislah mengapa hilirisasi SDA penting bagi perekonomian Indonesia. Boleh silakan yang mau menjawab. Baik, izin saya menjawab. Karena ekspor bahan mentah memberikan nilai tambahan kecil dengan hilirisasi produk diolah di dalam negeri ataupun di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa dan mengurangi ketergantungan impor. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Jawabannya sangat tepat. Dan apa yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Baik. Cukup. Lanjut kita ke level kelima, yaitu mengevaluasi ya. Menurut kalian, apakah ketergantungan pada konsumsi rumah tangga itu beresiko bagi ekonomi Indonesia? Baik, di sini saya akan menjawab yang dimana berisiko jika daya beli masyarakat turun akibat inflasi atau PHK. Tapi juga menjadi kekuatan karena pasar domestik besar bisa menjadi bantalan saat ekspor melemah. Oke, jawabannya sangat tepat dan baik. Apakah Teh Rina mau menambahkan? Mungkin
sudah cukup. Terima kasih. Oke, lanjut ya, kita ke level terakhir yaitu mencipta. Pertanyaannya, ciptakan satu strategi sederhana agar UMKM bisa lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi nasional. Boleh, silakan. Baik, di sini mungkin saya akan menjawab yang dimana saya menciptakan program UMKM digital atau diversifikasikan pasar, yaitu mendorong UMKM masuk e-commerce menggunakan pembayaran digital dan tidak hanya tergantungan pada satu pasar lokal saja. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, itu sangat solusi yang tepat dan kreatif ya. Dan hari ini kita telah menyelesaikan materi pada pertemuan pertama. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta pada sesi kali ini. Kita telah membahas pretest dan post-test. Semoga pelatihan ini membantu peserta memahami bahwa memahami kondisi ekonomi itu sangat penting agar strategi bisnis dan kebijakan internal bisa lebih tepat sasaran. Sampai jumpa pada sesi pelatihan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.